kalau 10 sudah ada, ini 10 sudah ada ya. Insya Allah ya. Ya. Mengenai hutang. Hutang. Ya. Hutang itu perkara halal, tetapi bisa menghalangi kita masuk surga. Kan bapaknya itu berhutang. Umumnya orang berhutang itu nggak berani menceritakan hutangnya kepada kerabatnya, malu. Dan qadarullah dia meninggal tanpa diketahui hutangnya sama siapa aja. Apa yang harus dilakukan sama ahli warisnya? Ahli warisnya harus mencari tahu, karena itu berkaitan tentang status ruh dari bapaknya. Inna ruha mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda dainuhu. Setiap ruh itu tergantung antara langit dan bumi sampai utang itu terbayarkan. Terbayarkan itu baik oleh dirinya sendiri atau dari warisan yang dia tinggalkan, atau memang dibayarkan sama ahli warisnya yang cinta kepada orang tuanya ketika punya hutang. Wujud cinta kasihnya membayarkan hutang itu. Makanya dalam kaidah warisan tidak boleh membagi warisan kecuali setelah catatan hutangnya beres. Setelah dibayarkan semua hutang. Siap. Saat ada dalil yang sahih nggak sih tentang manusia itu katanya dimatikan sesuai kebiasaannya? Betul. Dalam satu fima maknaan dari Rasulullah SAW, man asya ala syai' mata ala syai', siapapun yang biasa hidup atas segala sesuatu kebiasaannya, maka dia dimatikan, maka dia dimatikan atas kebiasaan itu. Salah satu diwafatkan. Ada sebuah kisah nyata yang saya baca di kisahnya para ulama. Ada seorang muadzin 30 tahun dia adzan dan ikhlas beliau dalam beradzan. Ketika sakitnya dalam kondisi yang berat, dikelilingi sama anak-anaknya. Tiba-tiba bapaknya itu seakan-akan memberikan isyarat kepada anak-anaknya supaya didudukkan. Sudah pernah dengar kisah itu? Kemudian anak-anaknya mendudukkan dia. Ketika anak itu ketika beliau sedang didudukkan, dia adzan. Padahal secara logika kemampuannya untuk adzan sudah tidak ada. Sampai kata-kata la ilaha illallah, ambruk meninggal dunia. Disitulah kita memahami perkataan Rasulullah, apa yang dibiasakan oleh kita maka pada kebiasaan itulah Allah akan wafatkan. Saya pernah ngobrol sama seorang dokter bedah. Beliau bicara, orang itu ketika habis dibedah pada operasi, sebelum kesadarannya 100% dan masih dikuasai oleh obat biusnya, maka sesungguhnya apa yang diucapkan orang yang masih dikuasai oleh obat biusnya itu adalah kebiasaannya. Bisa gitu ya? Ya, karena saat itu yang terekam di bawah sadar itulah yang nanti akan keluar. Dan saya pernah melihat seseorang, demi Allah, beliau dioperasi, ketika keluar dari operasi beliau mengucap Allah, Allah, Subhanallah, sampai satu rumah sakit melihat dan mendengar apa yang beliau keraskan ketika keluar dari ruang